Cerita dimulai wanita introvert bernama Shin Hyuk. Saking introvertnya sampai-sampai jendelanya ditutup pakai kardus. Shin Hyuk berbeda dengan orang lain, dia bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat, seperti melihat garis merah di atas kepala orang. Entah apa tandanya itu nanti pasti juga tahu. Terlihat orang dalam mobil benang merah yang begitu banyak dan satu benang merah untuk si cewek. 것들이 있다. 드세요. 아니. Dari kecil Shin Hyuk sudah bisa melihat benang merah di kepala orang termasuk kedua orang tuanya. Si ibu melihat gambar yang dibuat oleh Shin Hyuk. Terlihat di gambar ada benang merah di kepala gambarnya. Terlihat juga satu benang di kepala ayahnya menyatu dengan benang ibunya. Tapi satu benang lagi menyatu dengan bibinya. Melihat gambar Shin Hyuk, si ibu murka kepada suaminya. 나에게는 당연했던 붉은 선들이. Shin Hyuk melihat langsung kelakuan ibunya. Shin Hyuk sadar kalau melihat benang merah itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Shin Hyuk tidak akan pernah bilang lagi soal benang merah di kepala orang. Setelah dewasa, Shin Hyuk tidak mau lagi memikul beban ini. Dia berniat untuk bundir tapi aksinya semua gagal. Tali gantung yang copot, luka di tangan menyatu lagi, jatuh di tempat tinggi tidak terjadi apa-apa. 어느 날 완벽하게 혼자. Menyadari hal itu, Shin Hyuk akan mengungkap asal-usul benang merah ini. Mungkin ada orang lain yang bisa melihat juga, dan berniat mencari fakta tentang benang merah ini dan mencari tahu untuk menghilangkan kutukan ini. Lalu bel pintu berbunyi. Ternyata wanita di seberang tadi ingin berkenalan, tapi Shin Hyuk tidak membuka pintu. Lalu si wanita meletakkan kantong berisi buah di pintu. Setelah pergi, Shin Hyuk mengambilnya dan makan buah tersebut sambil mata berkaca-kaca. Shin pindah di kantor polisi. Perkenalkan, detektif Han yang baru saja sampai. Temannya bertanya kenapa bisa telat. Han bilang dia baru saja mengantar keponakan ke sekolah SMA. Lalu temannya bercanda bilang bagaimana hidup keponakannya setelah Han menikah. 결혼? Shin pindah ke sekolah di mana cewek bernama Kang Seon dibully oleh teman-temannya. Karena tidak memberi uang kepada mereka. Si pembuli tahu kalau paman Kang Seon adalah polisi, tapi mereka tidak takut sama sekali. 알았지. Di sisi Han dan Dong Si lagi periksa TKP pembunuhan terhadap wanita muda. Han merasa aneh melihat barang-barang yang tertata rapi dan wajah yang bersih, seperti sudah dipersiapkan. Lalu melihat tempat makanan. Lalu si wanita beri laporan kalau penghuni lantai 1 sempat melihat kalau ada pria berjaket hitam dan pakai helm hitam seperti pengantar makanan. 음식점 배달원인 것 같다는데요? 집에서 자주 시킨 건 맞는데 그날은 시킨 적 없대요. Di sisi Shin Hyuk seperti biasa mengambil buah di depan pintu. Shin Hyuk makan sambil nonton berita di mana beritanya berita pembunuhan yang terjadi kepada wanita muda. Shin Hyuk melihat orang berjaket hitam dan helm hitam di belakang. Shin Hyuk merasa heran dengan orang itu, karena benang merah di kepalanya berbeda di mana benang itu hanya lurus ke atas dengan posisi yang tegak lurus. Shin Hyuk mendengar suara motor di luar. Ketika dilihat, Shin Hyuk kaget melihat orang yang ada berita masuk ke apartemen seberang menuju ke tempat wanita yang mengasih dia buah tadi. Shin Hyuk ambil headphone-nya untuk menghubungi polisi. Setelah diangkat polisi, Shin Hyuk terhenti melihat wanita tadi dan orang jaket hitam ternyata pacaran. Shin Hyuk langsung tutup telepon. Shin Hyuk akhirnya tahu tentang benang merah itu. Terlihat benang merah mereka menyatu ketika mereka lagi adu jigong. Ternyata Seon adalah keponakan dari Han. Seon minta uang sama Han untuk belanja sekolah. Setelah diberi, Han merokok di luar sambil melihat ke arah jendela yang ditutupi kardus. Lalu teman Han telepon kalau tadi malam ada orang pelapor melihat pembunuh dari wanita muda kemarin. Anehnya dia tidak beri petunjuk dengan jelas. Temannya minta sama Han untuk pergi ke alamat orang yang nelpon.
Setelah tahu alamatnya, Han kaget kalau alamat itu adalah alamat dia dan gedungnya ada di depannya. Shin Hyuk kaget melihat Han yang begitu banyak benang merah di kepalanya. Karena tidak ada jawaban, turun seorang pemuda dan bilang kalau orang di dalam tidak akan pernah buka pintu karena dia jarang keluar. Lalu Han bilang kalau Anda yang telepon kemarin malam soal laporan tersebut, Han mau minta bukti jelas agar dia bisa menyelesaikan kasus pembunuhan wanita muda kemarin. Lalu Shin Hyuk membuka pintu sedikit, menjelaskan kalau dia salah lihat. Dia pikir wanita di seberang gedung dalam bahaya, ternyata mereka adalah pasangan. 요새 사건이 많이 학생 아니에요? 학교 안... Di sisi Seon yang kekurangan uang untuk si pembuli, Seon berniat menjamret ibu yang baru keluar ATM. Dongsi beritahu sama Han kalau korban mempunyai mantan pacar. Dia seorang guru SMA yang tinggal di dekat Han. Setelah dilihat fotonya sama Dongsi, Han tahu orang ini yang ketemu sama dia pas di tempat Shin Hyuk. 여보세요? Dongsi yang penasaran dia pergi sendiri ke tempat mantan pacar korban. Setelah masuk, Dongsi melihat dinding merah yang aneh dan telpon Han kalau dia sudah di tempat dan tiba-tiba. 형 여기 이상해요? 뭐가 이상해? 여보세요? Setelah mengikat Dongsi, pria tersebut pergi ke seberang gedung. Shin Hyuk pun melihat hal itu. Ketika telepon polisi, baterai headphone-nya habis. Dengan terpaksa Shin Hyuk keluar sambil membawa pisau dapur. Setelah pria disambut si wanita, si pria ternyata bisa melihat juga benang merah di kepala orang. Si pria kesal karena satu benang merah di kepala wanita melengkung. RSP 찔러봐. 어? Han melihat pintu Shin Hyuk terbuka. Setelah masuk, Han melihat benang merah yang bersambung terus lalu mendengar teriakan wanita. Han memberikan kacamata Shin Hyuk. Dia berpikir kalau pria tadi bisa melihat benang merah juga karena kacamata yang dia pakai. Setelah kejadian itu, Shin Hyuk berpikir untuk pertama kalinya kalau benang merah ini bisa menyelamatkan hidup seseorang. Lalu dia dapat SMS dari nomor yang tidak dikenal. Dunia yang kamu lihat saya juga bisa lihat. Datanglah besok ke SMA Arc.